Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinta Dwi Anugrah akan membahas sedikit tentang briket. Energi biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Biomasa yang dijadikan sebagai bahan bakar alternatif harus lebih ramah lingkungan, mudah diperoleh, lebih ekonomis, dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bahan pembuatan biomasa dapat diperoleh dari limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Dalam rangka pemanfaatannya sebagai bahan bakar, maka limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar padat dalam bentuk briket. Masing-masing bahan memiliki sifat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai briket, namun yang paling penting adalah bahan tersebut harus memiliki sifat termal yang tinggi dan emisi CO2 yang dihasilkan rendah sehingga tidak berdampak pada pemanasan global. Limbah tempurung kelapa semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan penggunaan tempurung kelapa diolah menjadi briket agar mengatasi permasalahan limbah. Perekat yang sering digunakan pada pembuatan briket antara lain kanji, sagu, tanah liat, semen, natrium silikat, dan tetes tebu. Sifat-sifat penting dari briket yang mempengaruhi kualitas bahan bakar adalah sifat fisik dan kimia seperti kadar air, kadar abu, dan kadar zat. Mutu briket yang baik adalah briket yang memenuhi standar mutu agar dapat digunakan sesuai keperluannya. Kebutuhan arang kelapa atau briket sangat prospektif dan berpotensi dilakukan perluasan pasar karena sampai saat ini produk briket dunia terutama barbecue masih dikuasai arang kayu. Nah, negara-negara maju yang merupakan konsumen terbesar akan produk ini sadar betul beberapa besar kerusakan hutan atau pohon-pohon yang ditebang untuk keperluan arang briket, sehingga ke depan potensi coconut charcoal ini dapat menjadi produk substitusi dari arang kayu yang tidak merusak alam dan aman lingkungan. Iya, mantap sekali bukan? Dan jika memang banyak peminat dari briket arang batok kelapa ini, semoga mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah khususnya dan dari Kementerian Pertanian. Sehingga dengan ini dapat menyumbang devisa bagi negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Proses pembuatan briket meliputi pengeringan bahan baku. Tempurung kelapa pada proses ini harus dalam keadaan bersih agar tidak ada bahan pengotor seperti serabut-serabut, tanah, dan kotoran-kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya, tempurung dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan pada saat proses pengarangan. Tempurung kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kandungan air tempurung tersebut. Karbonisasi, tempurung kelapa yang sudah diarangkan, pembakaran selesai yang ditandai dengan asap yang keluar mulai menipis. Proses pembakaran ini dibiarkan berlangsung selama berjam-jam. Selanjutnya arang didinginkan selama 1 jam dan dilakukan penyortiran dengan memisahkan antara arang yang berwarna hitam dengan arang yang telah membentuk abu maupun arang yang belum terbentuk sempurna. Penggilingan dan penyaringan. Arang yang telah terbentuk pada proses karbonisasi selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan mesin giling dan diayak sehingga diperoleh serbuk arang dengan ukuran tertentu. Pencampuran dengan bahan perekat. Perekat kanji dibuat dengan cara memasak tepung kanji dengan air dengan perbandingan tertentu. Berat kanji divariasikan yaitu 1% sampai dengan 8% terhadap berat serbuk arang. Perekat kanji yang telah terbentuk selanjutnya dicampur dengan serbuk arang secara merata hingga membentuk adonan. Pencetakan dan pengempaan. Hasil adonan briket diletakkan pada cetakan kemudian dipadatkan dengan menggunakan mesin pencetak briket. Pengeringan. Briket arang yang dihasilkan kemudian dikeringkan dalam oven dengan waktu yang ditentukan. Briket yang telah dikeringkan dikemas dalam kantong plastik dan ditutup rapat untuk menjaga agar briket tetap dalam keadaan kering. Penentuan mutu briket. Yang pertama ada penentuan kadar air. Kadar air dapat ditentukan dengan penggunaan persamaan berikut.
Penentuan kadar abu. Kadar abu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Penentuan kadar zat yang hilang pada suhu 950 derajat Celcius. Kadar zat yang hilang pada suhu 950 derajat Celcius dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada proses karbonisasi. Dengan demikian, karena energi semakin dibutuhkan oleh manusia, maka dibuatlah energi alternatif berupa briket. Penggunaan briket maka akan mengurangi limbah tempurung kelapa dan menjadikannya lebih bermanfaat karena briket lebih ramah lingkungan. Bahkan briket bisa menghasilkan panas yang lebih besar daripada batu bara dan jika digunakan untuk memasak akan lebih cepat matang. Serta, briket tidak mengandung racun karena kandungan sulfurnya yang sangat sedikit. Yang lebih baiknya, briket tidak menghasilkan asap. Briket juga bermanfaat bagi petani kelapa, produsen briket, dan konsumennya karena briket memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka sangat menguntungkan. Sekian sedikit penjelasan mengenai briket dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.